Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Denpi Channel. Pada siang hari ini saya sudah berada di Terminal Purabaya Bungurasi, atau tepatnya ini di dekat pintu masuk dari terminalnya teman-teman. Ini merupakan kelanjutan dari video bis listrik kemarin ya teman-teman. Setelah naik bis listrik, saya akan mencoba naik bis Trans Jatim yang koridor 2, yang katanya ada perubahan sedikit dengan rutenya. Kabarnya bis Trans Jatim yang koridor 2 itu sudah tidak masuk ke Terminal Purabaya Bungurasi sini teman-teman. Tadi setelah turun dari bis listrik, saya menuju ke shelter Trans Jatim. Saya mau naik ke koridor 2 yang ke arah Mojokerto, tapi kata petugasnya sudah tidak masuk sini bisnya. Jadi saya harus naik ke halte Medaeng. Untuk ke halte Medaengnya saya akan coba naik motor, dan di depan ada jalan belok kiri, saya akan lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, di dekat pintu masuk Terminal Purabaya Bungurasi, maju lurus sedikit itu ada jalan belok kiri seperti yang saya video tadi. Itu akan menuju ke halte Medaengnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pakai motor bisa langsung mengikuti jalan seperti saya ini. Jadi sayang sekali ya teman-teman, bis Trans Jatim koridor 2 sudah tidak dapat masuk ke Terminal Purabaya Bungurasi, melainkan hanya sampai di halte Medaeng saja. Dan dari info petugasnya tadi, untuk ke halte Medaeng itu bisa lewat sini teman-teman, kalau teman-teman pakai motor ya. Kalau tidak pakai motor ya teman-teman harus naik angkot ataupun ojek online. Kabarnya di sekitar sini ada tempat parkir yang lokasinya sangat dekat dengan halte Medaeng. Mungkin sebentar lagi sampai teman-teman. Saya juga dapat info dari petugasnya barusan. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Ini lokasinya ada di depan ini. Oke teman-teman, di depan sana ada gang yang lokasinya sangat dekat dengan tempat parkir yang parkir motor saya tadi. Kemudian di belakang saya ini itu adalah lokasi dari halte Medaengnya teman-teman. Lokasinya di seberang dari Rumah Duka Green Heaven, atau di seberang dari pom bensin Medaeng itu teman-teman. Dan sepertinya di sana juga sudah standby untuk ojek online dan offline-nya teman-teman. Ini saya sudah berada di lokasi dari halte Medaengnya. Dan jika teman-teman mengikuti video saya pernah hunting video di sini teman-teman. Judulnya hunting bis 2 sesi di pertigaan Medaeng. Teman-teman bisa lihat di beranda YouTube saya. Sebelum kita berangkat, kita lihat-lihat dulu di dalam haltenya. Ini merupakan peta rute Trans Jatim koridor 1 yang ada di dalam terminal Medaeng teman-teman. Jadi ini saya foto ya. Kemudian di bawahnya ada peta haltenya. Peta haltenya sangat panjang ya teman-teman, karena koridor 1 memang jarak tempuhnya agak jauh dari Terminal Porong ke Terminal Bunder Gresik. Lalu di bawahnya lagi ada jam operasionalnya, dari Terminal Porong pukul 5 sampai pukul 7 malam. Kemudian dari Terminal Bunder juga sama, pukul 5 sampai pukul 7 malam. Lalu di sebelahnya ada tulisan tarifnya 5.000 untuk umum, kemudian untuk pelajar atau mahasiswa 2.500. Untuk pembayarnya bisa menggunakan uang tunai maupun non-tunai. Lalu di sebelahnya lagi ada pantau posisi bis melalui aplikasi Trans Jatim. Di sebelah tulisan peta rute Trans Jatim koridor 1, ini ada peta rute Trans Jatim koridor 2. Ini juga saya foto barusan. Kemudian ada tulisan juga bahwa mulai tanggal 18 November 2023 sudah tidak masuk ke Terminal Purabaya. Untuk rute start awalnya ini dari halte Medaeng sini. Kemudian untuk halte selanjutnya itu kebanyakan di belakangnya ada angka 2. Kalau yang dari Terminal Mojokerto itu di belakangnya berakhiran angka 1. Kalau dari sini misalnya seperti setelah halte Medaeng itu ada halte Kemendung 2, kemudian ada Trosobo Pos 2, itu halte baru ya. Kemudian ada Bypass Timur 2, ada Terminal Krian. Nanti masuk Terminal Krian apa tidak saya juga tidak tahu. Kemudian ada halte Krian, halte Bypass Barat 2, Bakung 2, Ciro 2, Bakalan 2, Milirip 2, Mertek 2, Sekar Putih 2, Gunung Gedangan 2, dan terakhir ke Terminal Kertajaya. Alhamdulillah bisnya sudah datang, dan kita tunggu yang keluar dulu ya teman-teman, baru kita masuk. Oke teman-teman, setelah tadi melihat peta rute Trans Jatim koridor 1 dan koridor 2 dari dalam halte Medaeng, sekarang pada pukul 12:23 bis Trans Jatim koridor 2 sudah diberangkatkan dari halte Medaeng teman-teman. Lalu di sana juga ada petugasnya yang standby di halte Medaeng teman-teman.
Untuk perjalanannya mungkin nanti akan memakan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Ini sudah mulai masuk di sekitar pertigaan Medaeng, dan pada siang ini kondisi di pertigaan Medaeng sangat sepi teman-teman, tumben ya seperti ini. Biasanya sangat ramai sekali oleh bis-bis. Untuk penumpangnya yang dari halte Medaeng tadi juga banyak yang naik, jadi masih banyak peminatnya untuk koridor 2 ini. Oke teman-teman, di samping kiri bis itu ada jalan menuju ke stasiun Krian. Lalu kemudian ini bis akan menuju ke terminal Krian teman-teman. Jadi ini nanti bisnya masuk di dalam terminal Krian. Lokasi stasiun Krian menuju ke terminal Kriannya memang sangat dekat sekali sepertinya teman-teman. Mungkin hanya beberapa ratus meter sudah sampai ke terminal Krian kalau dari stasiun. Kalau melihat dari peta rute Transjatim Koridor 2 itu sepertinya tidak melewati terminal Krian kalau dari halte Medaeng. Soalnya kalau dilihat dari gambar peta rutenya itu dari halte Bypass Timur 2 itu garis lurus ditarik menuju ke halte Klenteng Krian. Jadi petanya tidak memasuki terminal Krian teman-teman. Ya mungkin karena ada revisi rute lagi, jadi bis Transjatim Koridor 2 yang dari arah Medaeng itu dapat masuk ke terminal Krian. Dan mungkin sebaliknya juga, yang dari arah Mojokerto masuk ke terminal Krian dulu, setelah itu menuju ke halte Medaeng tujuan akhir. Ini bisnya sudah mulai masuk ke terminal Krian teman-teman. Jadi tadi penumpangnya itu hampir penuh, lalu ada yang turun sebagian, jadi hanya beberapa yang naik ini. Dan kondisi di dalam terminal Krian ini lumayan cukup sepi ya, tidak terlalu ramai. Dan ada satu kejutan lagi teman-teman, ternyata kejutannya yaitu Transjatim Koridor 1 sudah tidak dapat menurunkan dan menaikkan penumpang di halte Medaeng. Kata kondukturnya memang dulu sempat bisa teman-teman untuk koridor 1 menurunkan dan menaikkan penumpang di halte Medaeng. Jadi untuk para penumpang yang start awalnya dari Terminal Kertajaya menuju ke halte Medaeng, selanjutnya ingin melakukan tujuan lagi ke Terminal Purabaya Bungurasi, itu dapat melakukan oper ke bis Transjatim Koridor 1. Jadi nanti setelah turun di halte Medaeng kemudian menunggu sejenak, nanti akan ada bis Koridor 1 yang akan datang, kemudian bisa naik itu. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi pilihannya hanya tinggal dua kalau turun di halte Medaeng, itu bisa pakai angkot atau pakai ojek online atau offline. Jadi sangat disayangkan sekali ya teman-teman, Transjatim tidak dapat lagi masuk ke Terminal Purabaya. Selain itu juga ada sisi positifnya juga bagi yang lain, seperti para driver angkot atau driver ojek online dan offline tentunya bisa menambah rezeki yang biasa didapat. Di sisi lain, integrasi antar bis Transjatim Koridor 1 dan Koridor 2 jadi terputus ya teman-teman. Biasanya lebih mudah karena dapat oper untuk Koridor 1 dan Koridor 2 di dalam Terminal Purabaya Bungurasi maupun halte yang ada di luar terminal itu. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang yang masuk ke dalam Terminal Purabaya karena lebih cepat dan mudah kalau masuk ke dalam terminal. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Atau apa perlu Transjatim yang Koridor 2 ini langsung diintegrasikan dengan Surabaya Bis? Jadi Surabaya Bis berhenti di halte Medaeng. Ya mudah-mudahan saja ya teman-teman. Dan saya juga barusan dapat info dari salah satu penumpang di sini, kalau naik angkot menuju ke Terminal Purabaya dari halte Medaeng itu angkotnya Rp5.000 teman-teman. Sedangkan kalau naik ojek online itu tarifnya Rp15.000. Jadi lebih sangat murah naik angkot. Dan tentunya harus bayar 2 kali ya teman-teman. Bayar Transjatimnya 5.000, kalau naik angkot tambah 5.000, sedangkan kalau naik ojek online itu tambah 15.000. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman, cuma seperti itu cara untuk melanjutkan perjalanan dari halte Medaeng ke Terminal Purabaya Bungurasi.
Sebenarnya ada cara lagi sih untuk menuju Terminal Purabaya ke Terminal Kertajaya, yaitu dengan menggunakan cara lama, yaitu naik bis Sugeng Rahayu ataupun bis Mira teman-teman. Jadi barusan saya juga diberitahu oleh salah satu penumpang kalau sudah banyak yang naik bis Mira atau Sugeng Rahayu, baik itu dari Terminal Purabaya maupun dari Terminal Kertajaya. Jadi tergantung selera teman-teman atau nyamannya pakai yang mana, pakai Transjatim atau balik ke cara lama, yaitu pakai Sugeng Rahayu ataupun bis Mira. Oke teman-teman, tepat pukul 13.27 sudah sampai di Terminal Kertajaya Mojokerto, dan itu adalah bis yang saya naiki tadi teman-teman. Bisnya sudah berangkat lagi nih, tapi mungkin mau parkir dulu ya. Jadi perjalanan sekitar 1 jam, berangkat dari halte Medaeng tadi pukul 12.23 sampai sini pukul 13.27. Jadi hanya 1 jam lebih sedikit ya teman-teman. Ini saya mau balik ke Surabaya lagi di halte keberangkatan. Kesan saya untuk bis Transjatim Koridor 2 ini, untuk bisnya masih nyaman seperti awal pembukaan. Kursinya masih oke, AC-nya juga masih dingin, kondekturnya juga ramah-ramah. Pokoknya untuk bisnya masih top lah ya. Tinggal untuk rute barunya saja yang kurang oke menurut saya. Selebihnya untuk layanan dan bisnya masih mantap lah ya, oke. Dari halte keberangkatan Transjatim Koridor 2 saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terhibur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.